brought me home. I was lost, now I'm found here and safe and sound. I'm not my own. Realize in your eyes I'm not alone. So I lay down all my pride as I fall right back to you. And you draw me now to your side. I'm into your love, love. Your love is true. You bring me closer, closer. Your love is true. You bring me closer, closer. Your love is. Your love is. Puji Tuhan, siapa yang siap untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini? Saya mau lihat lambaian tangannya, puji Tuhan. Mari tundukkan kepala saudara, kita akan bersama-sama bersaat teduh sejenak. Kita berdoa kepada Tuhan, menyiapkan hati kita kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami berterima kasih untuk pagi hari ini. Kami percaya kalau kami hadir di tempat ini bukan suatu kebetulan, tapi semua karena kebaikan Tuhan dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Sebab itu Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati kami. Kami mau siapkan hati kami mau menyembah Tuhan, kami mau meninggikan nama Tuhan, karena kami mengalami kebaikan Tuhan dan kami mengalami berkat-berkat Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biarlah Tuhan Engkau berdaulat atas puji-pujian kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dalam agungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karamu. Oh ya Tuhan, mari dengan segenap hati kita katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu
selama ku hidup. Katakan ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dapat mengagumkan
hati kami bersyukur karena kami mengalami hadirat-Mu Tuhan, mengalami penyertaan-Mu, mengalami kasih-Mu Tuhan, mengalami kasih dari Bapa. Kami mau sembah Engkau, kami mau tinggikan Engkau, biar hati kami, mulut kami hanya memuji-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Oh Bapa. Mari dengan bersukacita, dengan bersyukur, mari kita mau nyatakan di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, inilah yang kami renungkan Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Katakan nyanyian pujian dan pengagungan
memuji dan menyembah-Mu Tuhan di tempat ini. Kami mau menari karena kami mengalami kebaikan Tuhan. Kami mau bersuka cita karena kami mengalami kasih Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami mau bermazmur meninggikan nama Tuhan di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan yang lebih meriah buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita datang ke bait Allah, ke rumah Tuhan dengan hati yang bersuka cita. Amin. Mari sama-sama kita mau menari buat Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Mari datang dengan hati yang bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya. Katakan, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Katakan, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorakan, hei, hei, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Yang merasakan kasih setia Tuhan, lebih lagi kita bertepuk tangan buat Tuhan kita. Mari dengan segenap hati katakan, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihat. Katakan, betapa baiknya Tuhan, amin, bagi yang berlindung padanya. Katakan, akan bersorak-sorak, amin, akan bersorak-sorak, hei, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada
sukacita Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita rohku hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita rohku hadir di sini. Mari lebih sungguh lagi katakan, karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Amin. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku. Katakan, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita rohku hadir di sini. Amin. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita rohku hadir di sini. Sama-sama kita bertepuk tangan. Kami mau lebih sungguh lagi memuji-Mu Tuhan. Mari sama-sama dengan saya kita nyanyikan. La 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 la. La 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 la. Haleluya. La 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 la. La 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 la. Haleluya. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita rohku hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita rohku hadir di sini. Mari sekali lagi kita katakan. La 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 la. La 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 la. Haleluya. La 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 la. La 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 la. Katakan, rohku hadir di sini. Berikan lebih meriah tepuk tangan buat Tuhan kita. Sorakan. Woo! Yesus dahsyat, amin. Toel kiri kanan saudara katakan, Yesus dahsyat. Sebab Tuhan kita dahsyat, harus kita lebih dalam lagi, kita lebih serius lagi, lebih sanggup lagi untuk memuji menyembah Tuhan. Amin saudara. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari kita akan persiapkan hati kita akan menabur untuk pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini. Mari kita angkat tinggi-tinggi persembahan, persepuluhan komitmen kita. Kita akan sama-sama berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas pagi hari ini.
Sungguh kami berterima kasih, kami merasakan lawatan Tuhan, kami merasakan Kau hadir di tengah-tengah kami. Sebab itu Tuhan, kami mau bersyukur kepada Tuhan, kami mau mengingat kebaikan Tuhan, karena Tuhan telah menyertai kami sepanjang minggu ini, dan Tuhan telah melimpahkan berkat-berkat kepada kami. Tuhan, kami mau menabur untuk pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini, kami membawa persembahan persepuluhan komitmen kami, biarlah ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu, sebab kami sudah mengalami berkat Tuhan, dan kami percaya bahwa berkat-berkat Tuhan akan terus dicurahkan kepada kami ketika kami percaya di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami siap untuk menabur. Haleluya, amin. Mari kita akan terus lebih dalam lagi, menyiapkan hati kita terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan karena anugerah Tuhan, sebab terlalu besar kasih-Mu Bapa, dan pengorbanan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Katakan, telah kulihat, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Oh Tuhan, kami mau bersyukur Bapa. Katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Oh, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Oh Tuhan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari lebih lagi katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan
Tuhan, pada saat ini kami mulai memasuki dalam minggu-minggu sengsara. Kami boleh mendengar firman-Mu pada hari ini. Selama 4 minggu kami belajar Tuhan, masa-masa saat kesengsaraan Tuhan, saat Tuhan masuk di Yerusalem. Tuhan berikan hikmat pada kami, berikan kami mengerti, memahami akan firman-Mu ini, supaya kami benar-benar merasakan syukur kami, terima kasih kami kepada Tuhan atas pengorbanan yang Tuhan berikan yang begitu besar, darah yang tercurah untuk menebus dosa kami. Biar Roh Kudus bekerja menjamah kami semua. Biarlah firman-Mu kami mengerti, biarlah firman-Mu menyucikan hati kami. Biarlah Roh Kudus membuat kami benar-benar kami menyadari akan besarnya pengorbanan Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami menaikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak mau ibadah, silakan maju ke depan. Ayo Jason, Sena. Saudara, kita akan berdoa. Saya yakin jikalau mereka, anak-anak ini terus-menerus diajar menyembah Tuhan, pasti mereka kelak akan bertumbuh menjadi anak-anak yang menyembah Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, inilah anak-anak yang hadir, inilah anak-anak yang ini beribadah kepada Tuhan. Seperti yang Tuhan ajarkan, biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Kami ingin membawa mereka Tuhan ke hadapan Tuhan, untuk mereka belajar, untuk mereka ibadah sesuai dengan cara mereka. Kami serahkan Roh Kudus terus bekerja, berbicara, sehingga kelak anak-anak ini benar-benar percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Berkati untuk guru pembimbing yang mengajar hari ini. Biarlah kuasa Roh Kudus menjamahnya. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami menyerahkan doa ini. Haleluya. Amin. Silakan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Selamat pagi. Saudaraku, pada saat ini kalau kita mengikuti penanggalan gereja, ini adalah pada saat minggu-minggu sengsara. Minggu-minggu pada saat Tuhan Yesus memasuki masa-masa penderitaan sebelum disalibkan. Ada sebuah gereja yang mengadakan tradisional, biasanya kalau menjelang Natal mereka menyalakan lilin, kemudian pada masa Advent pertama dinyalakan lilin yang pertama. Minggu berikutnya masa Advent kedua dinyalakan lilin kedua, Advent ketiga, dan saat Advent keempat kemudian barulah datangnya Natal. Demikian pula pada waktu di gereja tradisi mereka mengadakan yang disebut dengan masa Lent, masa sengsara, masa berdoa, masa semua umat berkumpul dan mereka berdoa kepada Tuhan. Tapi gereja kita tidak mengambil hal itu. Tapi saya ingin mengajak saudara untuk memaknai, mengerti makna tentang masa-masa penderitaan Tuhan sebelum Yesus mati di kayu salib. Tema khotbah pada hari ini dan selama 4 minggu adalah tentang penderitaan Yesus, masa-masa penderitaan Yesus, masa-masa sengsara yang dialami Yesus. Saudaraku, kita tahu dalam kehidupan Tuhan Yesus dibagi dalam 4 masa. Pertama adalah masa-masa yang disebut masa kelahiran atau masa-masa kanak-kanak. Kemudian masa persiapan Tuhan. Jadi pada saat Tuhan Yesus melayani dunia ini tidak langsung melayani, walaupun dia kuasa,
Dia Tuhan, tapi Yesus mengadakan persiapan pelayan yang cukup lama. Yesus berdoa, berpuasa selama 40 hari 40 malam. Yesus menghadapi pencobaan di padang gurun dan macam-macam. Jadi persiapannya yang cukup lama, lebih dari puluhan tahun menyiapkan diri untuk melayani. Sedangkan pelayan Yesus hanya sekitar 3,5 tahun. Kita bayangkan saudaraku, bagaimana dengan saya dan saudara? Kita melayani dengan cukup lama, tapi persiapannya pas-pasan. Amin. Persiapan kita pas-pasan. Tapi Yesus melayani hanya 3,5 tahun. Namun persiapannya jauh lebih lama. Dan kemudian masa yang ketiga adalah masa kepopuleran. Di situ Yesus dielulukan, dipuji. Mereka datang banyak berbondong-bondong kepada Yesus pada saat masa-masa kepopuleran itu. Dan yang keempat adalah masa-masa penderitaan dan kematian Yesus. Dan kita akan belajar tentang masa penderitaan itu. Mari kita akan buka firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-21 sampai 25. Bapak Ibu yang bawa Alkitab bisa membuka bersama dengan saya di dalam Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 21 sampai ayat yang ke-25. Saya ingin menolong bacakan bagi saudara. Jika saudara bersedia, mari membaca bersama-sama dengan saya. Matius pasal 16 ayat yang ke-21 sampai 25. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Saudaraku, semua orang pasti berusaha menghindari penderitaan. Benar? Semua orang pasti berusaha bagaimana bisa menghindari penderitaan-penderitaan yang ada di depan kita. Di situ ada gambar pada saat misalkan dalam kemacetan contohnya ya. Pasti Bapak Ibu sering menghadapi masalah ini, kemacetan. Saya pernah macet, terjebak, nggak bisa maju, nggak bisa mundur, nggak bisa belok. Dan itu sungguh-sungguh sangat membuat menderita. Saya pernah hampir 2 jam stuck. Hanya beberapa meter berhenti, kemudian jalan lagi, berhenti lama, berhenti sebentar. Jadi itu sangat-sangat menderita. Pasti orang berusaha menghindari macet, berusaha menghindari suatu penderitaan dalam hidupnya. Jikalau tahu jalan itu macet, pasti kita akan menghindar, tidak keluar dari jalan itu. Saudaraku, pada saat kita mendengar, membaca firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-6, pasal 16 ayat 21 sampai 23 ini, kita melihat benar-benar tentang kondisi ini. Saya pernah lewat satu jalan dan ketika melihat Google Map itu biru, lancar. Tapi tiba-tiba mendadak macet. Dan saya berusaha terus, kenapa? Karena saya nggak tahu jalan. Saya terus ikuti macet dan benar-benar saya terjebak dan itu membuat saya menderita. Jadi pada intinya semua orang berusaha untuk menghindari
dari suatu penderitaan dalam hidup ini. Saudaraku, beda halnya dengan Yesus. Kalau kita melihat di dalam nats yang kita baca dalam Matius pasal 16 ayat 21 sampai ayat yang ke-25 ini, kita melihat dengan jelas dikatakan bahwa Yesus akan datang ke Yerusalem. Saudara, kenapa saya katakan Yesus datang dan menyongsong penderitaan? Kalau kita melihat dalam nats tadi, saudaraku, di dalam ayat yang ke-21 dikatakan, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ayat 21 bagian awal dikatakan sejak itu. Sejak kapan? Ini pasti ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya dikatakan pada saat Yesus bertanya kepada murid-muridnya tentang siapa aku. Mereka memberikan jawaban masing-masing. Tetapi ada satu murid yang bernama Petrus yang menyatakan engkau adalah Mesias. Saudaraku, sejak itulah, sejak murid-murid menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, saat itulah Yesus baru berkata terus terang kepada murid-muridnya. Apa perkataannya? Ia harus pergi ke Yerusalem, harus akan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, dan ahli Taurat, lalu dibunuh, dibangkitkan pada hari ketiga. Dikatakan di sini peristiwa itu belum terjadi, tetapi Yesus sudah tahu, karena memang inilah misi Yesus utama datang ke dunia, yaitu menyerahkan nyawanya untuk disalibkan, untuk mati, dan pada hari ketiga akan bangkit kembali. Dan itu yang dikatakan Yesus yang pertama kali disebutkan di dalam Injil Matius ini, bahwa ia akan pergi ke Yerusalem, ia akan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli Taurat, akan dibunuh dan akan dibangkitkan pada hari ketiga. Saudaraku, kita melihat lalu bagaimana respon dari Petrus. Kalau kita melihat respon Petrus itu, dia berkata, tidak mungkin gitu ya dalam ayat itu, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Itu gambar ya. Ada dialog antara Yesus bersama murid-muridnya, bersama dengan Simon, Petrus. Yesus menyatakan bahwa anak manusia akan diserahkan, akan disalibkan, akan mati. Saudaraku, dikatakan, tetapi Petrus berkata, Tuhan, hal itu sekali-kali tidak akan terjadi menimpa engkau. Saudaraku, ini masuk akal. Kenapa? Karena dalam pikiran Simon Petrus, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Maha Kuasa. Tidak mungkin Yesus akan disalibkan, tidak mungkin akan ditangkap, tidak mungkin akan menderita. Yesus sangat kuasa, bisa mengirimkan ribuan malaikat-malaikat tentara surga untuk membela, untuk menghalangi tindakan siapapun yang akan menganiaya Yesus. Tetapi justru yang dikatakan Yesus berkata kepada Simon Petrus, enyahlah iblis. Saudaraku, Yesus berkata kepada Simon, kepada Petrus. Yesus tidak berkata kepada iblis, tapi Yesus berkata kepada Petrus, enyahlah iblis.
Engkau suatu batu sandungan bagiku. Saudara, kita perhatikan di dalam konteks ini, pada waktu Yesus menyampaikan itu, dia akan menderita, dia akan disalibkan, dan ternyata itu tidak membuat murid-muridnya mengerti. Sedih kan? Sangat sedih Yesus. Kenapa? Karena sudah bertahun-tahun bersama dengan murid-muridnya, mengajarkan, menyatakan, walaupun secara formal menyatakan bahwa dia akan pergi, dia akan disalibkan, akan mati. Tetapi mereka tidak mengerti. Justru yang berkatalah Simon adalah Petrus, yang menyatakan bahwa engkau adalah Mesias. Justru Petrus yang mengenal Yesus sebagai Mesias yang diurapi Allah. Justru inilah orang yang menyatakan tidak mungkin Tuhan kalau engkau akan menderita. Justru orang inilah yang pertama kali yang menjadi batu sandungan. Itu sebabnya Yesus berkata, "Nyala iblis, engkau menjadi batu sandungan bagiku." Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita melihat dalam firman ini, coba kita merenung sejenak. Coba kita merenung sejenak tentang bagaimana pada saat Yesus berkata, mengajarkan, dan murid-muridnya mengerti bahwa dia adalah juru selamat. Dia datang ke dunia, dia akan menyerahkan nyawanya. Tapi justru murid-muridnya, Petrus berkata, tidak mungkin. Bagaimana perasaan Yesus? Bagaimana mensikapi perasaan Yesus ketika Yesus akan menyampaikan misinya ke dunia untuk menyelamatkan manusia? Justru muridnya berkata tidak mungkin. Dan ini yang dikatakan Yesus, engkau menjadi batu sandungan. Batu sandungan itu artinya yang menghambat seseorang. Engkau menjadi batu sandungan. Saudaraku, Yesus datang ke Yerusalem menyongsong penderitaan, bukan terpaksa. Mungkin Bapak Ibu pernah menderita, tapi itu kadang-kadang penderitaan itu tidak kita kehendaki. Tidak kita kehendaki. Tapi terpaksa, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Yesus berkata dia datang ke Yerusalem atas keinginannya sendiri. Kenapa? Karena inilah misi Yesus di dunia ini. Harus datang ke Yerusalem, harus menghadapi masa-masa penderitaan, harus menghadapi masa-masa yang sangat melelahkan. Akan banyak menghadapi penderitaan, dan itu dikatakan kepada Yesus pada saat pertama kali dia berkata, saatnya anak manusia akan menderita. Saudaraku yang kasih Tuhan, Yesus menyebut Petrus dengan sebutan iblis atau setan. Kenapa? Karena Yesus pikirannya sedang dikuasai iblis. Pikirannya sedang dikuasai oleh setan. Pikirannya sedang dibutakan sehingga tidak bisa melihat lagi. Walaupun beberapa saat sebelumnya dia berkata, engkau adalah Mesias. Tapi tidak waktu yang lama dia berkata, hal ini tidak terjadi pada engkau, Guru. Tidak terjadi kepada engkau, Yesus. Saudaraku, bagaimana suatu pendapat yang sangat bertentangan? Sehingga Yesus menjelaskan kembali tentang bahwa dia adalah anak domba Allah yang akan menyelamatkan dosa-dosa manusia, yang akan menebus dosa-dosa saya dan saudara.
Dan dia berkata, engkau menjadi batu sandungan. Petrus menjadi penghalang. Petrus menghalangi dalam Yesus menjalankan misi di dunia ini. Tadi saudaraku, kadang-kadang justru yang menjadi batu sandungan pelayanan Tuhan itu bukan orang lain. Justru banyak orang-orang Kristen yang menjadi batu sandungan pekerjaan Tuhan. Ada banyak saudaraku. Ngakunya orang Kristen tapi menghambat pekerjaan Tuhan. Saya pernah menjalankan PI di satu tempat. Di situ daerahnya memang ada banyak orang Kristen, ada banyak beberapa gereja. Dan kami PI di sana, ada seorang pendeta yang memanggil saya. Pak Pendeta, ini lahan kami. Ini lahan kami. Bapak pergi deh tempat yang lain. Ini lahan kami. Saya nggak habis pikir bagaimana seorang pendeta berkata untuk menghalangi seseorang dengan alasan ini lahan kami. Bagaimana ada seorang pendeta yang menghalangi jangan beritakan Injil di tempat ini. Dan ternyata itu yang disampaikan Tuhan Yesus. Justru Petrus menjadi batu sandungan dalam misi Yesus untuk menjalankan pekerjaan di dunia ini. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, kita melihat hal yang pertama yang disampaikan Yesus adalah Yesus mengatakan demikian dan murid-muridnya tidak memahami. Tidak memahami. Sangat sedih saudaraku. Sangat sedih. Yesus berharap pada waktu dia menyampaikan akan pergi ke Yerusalem, dia akan mulai masuk dalam masa penderitaan, akan banyak menghadapi masalah dengan ahli Taurat, akan banyak menghadapi orang-orang yang yang membenci Yesus. Yesus berharap murid-muridnya mendukung. Tetapi justru dia berkata, hal ini tidak mungkin terjadi. Mungkin Petrus berkata, gak mungkin lah Tuhan, positifnya ya, gak mungkin. Engkau kan Tuhan, Engkau kan Maha Kuasa. Gak mungkin lah kalau ada orang yang bisa menangkapmu, tidak mungkin. Engkau kan bisa mengirimkan ribuan tentara surga untuk membelamu. Jadi ini yang tidak mengerti. Petrus tidak mengerti bahwa misi Yesus dia ke Yerusalem bukan karena terpaksa. Dia memang ingin menyongsong penderitaan itu karena ini misinya. Ini tujuan utamanya. Sehingga Yesus berkata dengan sangat keras, nyala iblis, engkau menjadi batu sandungan bagiku. Bapak Ibu ya saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus ingin murid-muridnya, saya dan saudara, benar-benar memahami tentang misi Yesus ini. Sekarang sudah banyak ajaran-ajaran yang mengajarkan tentang kemakmuran. Kalau engkau percaya Yesus, engkau akan diberkati. Kita perlu berkat, amin. Ada banyak pengajaran Kristen di gereja yang berkata, jika kita percaya Yesus, usahamu pasti akan lancar. Jikalau engkau percaya Yesus, kamu akan selalu sehat. Bahkan yang ekstrim, jikalau engkau percaya Yesus, hidupmu tidak pernah menderita. Saudara, ini sangat bertentangan. Yesus memberikan teladan bahwa dia menghadapi penderitaan ini karena ini misi Yesus. Dan jikalau saya dan saudara adalah pengikut-pengikut Kristus
Ini juga yang akan kita hadapi. Itulah sebabnya bagian kedua yang dikatakan di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-24. Dikatakan demikian, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, perhatikan, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi ini suatu persyaratan. Mengikut Yesus harus menderita. Mengikut Yesus bukan kita hanya menghadapi selalu keadaan yang baik. Mengikut Yesus bukan berarti kita tidak berani menghadapi tantangan. Mengikut Yesus bukan berarti kita yang menginginkan berkat Tuhan, hanya menginginkan kehidupan yang sehat, hanya menginginkan kehidupan yang sukar, yang berhasil, yang sukses. Dan ini yang sekarang banyak digandrungi, banyak diikuti umat Tuhan. Saya beberapa kali dengar di YouTube, ini didengungkan di YouTube. Yesus memberikan jaminan ini, diberkati, ini hidupmu ini. Saudaraku, mari kita akan lihat apa yang dikatakan Yesus pada hari ini. Mengikut Yesus tak terelakkan penderitaan itu. Saudaraku, dalam Matius pasal 16 tadi ayat 24, di sinilah ciri Kristen sejati. Di sinilah ciri pengikut Kristen sejati. Yang pertama adalah menyangkal diri. Yesus menyangkal diri. Yesus datang dari surga, hidup di surga penuh dengan kesenangan, penuh dengan kemewahan. Tapi dia menyangkal diri. Dia tinggalkan surga itu. Dia boleh datang kepada dunia ini. Kehidupan yang sengsara, yang menderita. Kita juga lihat bagaimana ketika Musa yang kecil, hidup di tengah-tengah kelimpangan harta di keluarga Fir'aun. Dia dimanja, dia bahagia di kerajaan Fir'aun. Suatu hari Musa pun memilih untuk pergi. Karena ada misi yang Tuhan berikan. Saya dan saudaraku, kalau boleh memilih, kita juga memilih hidup yang aman. Kalau boleh memilih. Kadang saya berkata, kalau saya boleh memilih Tuhan, saya enggak jadi pendeta Tuhan. Waktu ada masalah sebagai Tuhan, kalau boleh memilih, mending saya enggak jadi pendeta Tuhan. Mending saya jadi orang biasa melayani Tuhan. Kalau boleh memilih. Saudara juga berkata demikian, Tuhan, kalau saya boleh memilih, saya cukup percaya Yesus saja. Lalu menikmati. Lalu bersenang-senang. Gak usah setia Tuhan. Gak usah melayani. Gak usah ikut-ikutan berdoa. Gak usah ini, gak usah itu. Kalau boleh memilih, semua orang memilih itu, saudaraku. Tapi Tuhan berkata, setiap orang yang mengikut aku, perhatikan, setiap orang yang mau mengikut aku, dikatakan, ia harus. Jadi harus ini bukan pilihan. Tapi ini suatu persyaratan. Jadi setiap orang mau mengikut Yesus bukan cukup. Bukan selesai ketika dibaptiskan. Lalu menikmati, menunggu. Lalu bersenang-senang. Tidak demikian. Tapi ada syaratnya. Engkau harus menyangkal diri. Yesus menyangkal diri. Menyangkal diri berarti tidak mencari kesenangan kita.
Ya kalau mencari kesenangan kita ya jangan menjadi murid Yesus, saudaraku. Amin. Gak usah percaya Yesus. Tapi kalau kita sungguh-sungguh percaya Yesus, harus menyangkal diri, tidak mencari kesenangan kita. Tetapi bagaimana sebaliknya kita bisa menyenangkan Tuhan. Suatu saat ketika anak saya masih kecil, saya masih ingat waktu itu Yonas, saya marah habis-habisan karena Yonas itu main musik sejak SMP. Udah SMP udah main musik Yonas. Waktu itu SMA, Yonas berkata, "Pak, bagaimana kalau sekali ini saja Pak, saya nggak ke gereja." Kenapa? Saya menonton bola. Saya marah habis-habisan. Saya kasar waktu itu. Kenapa saudaraku? Sekali ada kesempatan diberikan, lalu kesempatan kedua akan bisa kembali diulang lagi. Dan saudaraku, itulah cara iblis pelan-pelan membawa kita pelan-pelan semakin mendekat, menjauh secara pelan-pelan, bukan langsung menarik, tapi cara iblis pelan-pelan gak terasa. Itulah sebabnya orang-orang gak terasa, hingga akhirnya dia sadar menjauh dari Tuhan. Itu sebabnya penderitaan yang diberikan itu tidak terasa pelan-pelan. Ketika begitu parah, lalu baru ingat Tuhan, lalu baru berseru kepada Tuhan. Dia berkata, "Tuhan, tolong saya." Saudaraku yang kasih Tuhan, sekali lagi, menjadi murid Yesus harus mengalami yang dua hal yang dikatakan Tuhan. Harus menyangkal diri. Saya tidak senang pesta karena sejak kecil saya nggak pernah pesta, saudaraku. Sejak muda saya paling nggak suka pesta. Pada waktu ada undangan-undangan pernikahan, saya selalu berkata pada istri saya datang ke gereja sajalah. Dan itu sangat menolong saya. Saya nggak sekali-kali latah. Kalau undangan tuh banyak, soalnya undangan minggu undangan. Ada sering minggu undangan. Yang ulang tahun kah, yang reunian kah, yang ini kah, yang ini tak. Saya berkata enggak. Istri saya senang pesta, istri saya senang. Tapi saya didik. Ya kalau menuruti kesenangan, kamu nanti akan terbawa. Minggu ini datang pesta ke sana, minggu besok diundang ke sana, kamu datang. Minggu besoknya ada reunian, kamu datang. Dan saya katakan, jangan menyenangkan dirimu. Tapi bagaimana kita melihat pengorbanan Yesus yang sangat besar itu? Pengorbanan Yesus yang besar itu, apakah kurang besar bagi saudara? Sehingga tidak membuat saudara setia kepada Tuhan, tidak mampu membuat saudara setia pada Tuhan, tidak mampu mengertikan saudara pengorbanan yang begitu besar. Apakah pengorbanan itu kurang besar? Yang sudah menyerahkan nyawanya, yang telah disalib, apakah kurang besar? Sehingga banyak orang-orang Kristen masih suka menyenangkan diri sendiri, masih tidak mau menyangkal diri, masih senang menuruti keinginan sendiri, masih dengan mudah berkata, "Saya nggak ke gereja, sorry ya, saya nggak ke gereja, sorry ya, saya nggak ke gereja hari ini. Kenapa? Ada undangan."
Minggu besok lagi, sorry ya, nggak bisa lagi. Minggu berikutnya, wah nggak bisa, saya sangat sibuk. Dan seterusnya, saudaraku dengan mudah dia berkata, sorry ya Tuhan. Saya ingin minta saudaraku ini serius, renungkan firman Tuhan. Pengorbanan Yesus begitu besar. Yesus nggak pernah main-main. Yesus ke Yerusalem bukan keinginan sendiri. Yesus meninggalkan tata di surga bukan kesenangan sendiri, tapi demi saya dan saudara. Dan Tuhan ingin saya dan saudara yang percaya Yesus, mari kita akan menyenangkan Tuhan. Tinggalkan kesenangan saudara jikalau itu bertentangan dengan apa yang kehendak Tuhan. Dan yang Tuhan ajarkan yang kedua adalah memikul salibnya. Salibnya, memikul salib kita sendiri. Salib itu beristilah dengan penderitaan saat kita taat kepada Yesus. Di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat 23 dikatakan, memikul salib setiap hari. Setiap hari ada risiko. Untuk kita percaya Yesus ada risiko. Kalau kita ingin mengikut Yesus ada risiko. Tetapi beda dengan jikalau saudara mau abu-abu. Abu-abu itu banyak pengikutnya, banyak yang menyenangi. Ya gak usah serius lah. Gak usah serius lah mengikut Yesus, gak usah serius. Nanti kalau kamu serius, dibenci banyak orang. Kamu dijauhi banyak orang. Kamu dikatakan sok ini, sok itu. Tapi saya mau katakan kepada saudara, Tuhan memuntahkan orang yang setengah-setengah. Tuhan gak mau kita setengah-setengah. Kalau dingin, dingin. Kalau panas, panas. Ada prinsip orang Batak, jangan setengah-setengah. Harus total, harus serius. Menjadi jahat, jahatlah beneran. Kalau menjadi baik, mari baik dengan sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. Saudaraku, itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Kalau kita benar-benar menjadi pengikut Yesus, kita akan serius. Tidak setengah-setengah mengikut Yesus. Karena pengorbanan Yesus sangat besar. Yesus mati bukan ditembak. Kalau tembak itu apa? Dar, langsung mati. Yesus mati bukan disetrum. Yesus mati bukan disuntik. Ada kisah kemarin, ada seorang mantri kesehatan yang kecewa, kemudian menyuntik orang itu suntik mati. Yesus mati bukan karena disuntik. Dalam waktu singkat gak begitu menderita. Yesus mati bukan karena ditembak. Tetapi Yesus mati karena disalib. Yang diawali dengan penderitaan. Yang diawali dengan teror mental. Diarak, diadili, dipermalukan, diludahi. Dan ketika itu langsung ditancapkan di salib. Bapak Ibu melihat bagaimana gambaran atau video atau film yang mungkin tidak sebenarnya, tapi mirip seperti itu. Bagaimana penderitaan Yesus sebelum mati, penderitaan luar biasa. Pertanyaan saya, apakah penderitaan itu masih kurang dahsyat bagi saudara? Sehingga tidak mampu membawa kita lebih serius menjadi murid Yesus. Kenapa saudaraku harus menyangkal diri dan mengikut salib? Karena Yesus tahu isi hati Petrus. Perhatikan ayatnya ini. Yesus tahu isi hati Petrus. Petrus tidak siap menderita. Petrus nggak siap menghadapi tantangan
yang ada dalam dirinya. Petrus ingin mempertahankan apa yang dia miliki. Pada waktu itu berkata Tuhan, "Jikalau engkau menjadi raja, biarkanlah kedua anakku," yaitu Petrus dan saudaranya, "duduk di sebelah kananmu." Artinya ada kuasa. Yesus tahu Petrus menginginkan kuasa itu. Dan banyak orang yang takut kehilangan jabatannya jikalau dia setia pada Tuhan. Ada banyak orang takut kehilangan hartanya. Ada banyak orang takut kehilangan segalanya yang dimiliki, saudaraku. Dan itu yang Yesus tahu dalam hati Petrus. Yesus tahu isi hati Petrus. Petrus takut kehilangan semua itu. Dan itulah sebabnya Yesus berkata, "Engkau harus menyangkal diri dan memikul salib." Saudara, memang kalau kita menyangkal diri dan memikul salib, mungkin akan kehilangan sebagian apa yang saudara miliki. Mungkin saudara akan kehilangan jabatan saudara. Mungkin akan kehilangan sebagian harta saudara. Akan kehilangan semua kesenangan saudara. Tapi ingat saudaraku, pada waktu peristiwa Ayub, Bapak Ibu bisa membaca Ayub pasal 1 atau Ayub pasal 1 sampai 3, dikatakan di situ bagaimana hidup Ayub, orang yang sangat saleh, yang sangat setia pada Tuhan. Ayub itu punya kekayaan luar biasa. Kekayaan zaman dulu bukan deposito, bukan, tapi diukur kekayaannya itu ada kambing domba itu 7.000. Saya membayangkan kalau dombanya 7.000 bagaimana kandangnya ya. Itu kekayaan Ayub, 7.000 kambing domba. Ada 3.000 onta. Ada 1.000 lembu. Ada 1.000 keledai. Saya nggak menemukan referensi kalau dikalkulasi rupiah berapa miliar. Dan itu pasti bebas dari KPK karena itu hasil ternak, bukan hasil korupsi. Bukan saja Ayub mempunyai budak yang sangat banyak, menunjukkan kemakmuran. Ayub punya istri dan 10 anak, 7 diantaranya laki-laki. Itu kebanggaan jika memiliki keturunan yang luar biasa. Hidup Ayub sangat harmonis. Orang yang terkaya dikatakan di daerahnya waktu itu. Orang yang menjadi terharmonis dalam keluarganya. Tapi dalam waktu sekejap, Tuhan ambil. Semua hartanya habis. Dengan cara yang luar biasa. Anak-anaknya semua mati. Istrinya mengumpati. Tetapi Ayub tetap saleh. Hidup saleh pada Tuhan. Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Apakah Anda percaya dengan ini? Jikalau Anda diberi jabatan, itu karena pemberian Tuhan. Jikalau Anda dipercaya harta, itu karena pemberian Tuhan. Jikalau Anda dipercaya anak-anak, itu pemberian Tuhan. Tuhan mengambil dengan begitu cepatnya dalam waktu singkat semua yang dimiliki oleh Ayub.
Mari kita renungkan. Saudaraku, jangan kita banggakan, jangan kita takut kehilangan itu untuk kita menjadi setia pada Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada seorang pemuda, dia tampan, masih muda, punya prestasi yang luar biasa, karirnya menanjak, pokoknya menjadi idaman kaum wanita. Sangat-sangat menarik. Dia sukses, punya karir, punya harta luar biasa, tubuhnya atletik, sehat, tinggi. Suatu saat pemuda ini ketika bangun tidur, lehernya terasa sakit, nggak bisa digerakkan lehernya. Sakit. Lalu secepatnya dibawa ke dokter. Ketika diperiksa oleh dokter yang terbaik di tempat itu, dokter mengatakan semuanya baik. Ini hanya ada sedikit bagian kecil saraf yang terjepit. Lalu dokter suntik anak muda ini. Lalu anak muda itu tetap nggak bisa menggerakkan lehernya. Lalu dokter menambahkan suntikannya dan ditambahkan obat. Tetapi justru penanganan dokter dan suntik itu membuat pemuda ini semakin tidak bisa menggerakkan kepalanya, semakin tidak bisa menggerakkan tangannya, semakin gak bisa menggerakkan kakinya, semakin parah. Dokter berkata, pemuda ini akan mengalami pengecilan otaknya. Dan benar, dalam waktu 3 bulan, anak ini sudah mulai banyak kehilangan kesadarannya. Memorinya hilang, motoriknya hilang, gak bisa berfungsi. Dalam waktu 1 tahun, pemuda ini meninggal. Saya mau sampaikan kepada saudara, mari kita sadar, jikalau Anda sekarang sukses, Anda yang mendengar live streaming ibadah ini, ingat, jikalau Anda sukses, ingat, itu karena pemberian Tuhan. Jikalau saudara punya harta banyak, itu karena pemberian Tuhan. Jika Anda dipercaya jabatan yang luar biasa, itu kepercayaan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Pengorbanan Yesus begitu besar. Sangat besar. Yesus ingin kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, yaitu menyangkal diri dan memikul salib. Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, dalam ayat yang ke-25, Matius pasal 6 ayat 25, Tuhan Yesus mengingatkan Petrus dalam Matius pasal 16 ayat 25, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudara, Petrus diingatkan oleh Yesus. Kenapa? Karena Petrus takut kehilangan nyawanya. Itu sebabnya pada waktu itu Petrus menyangkal Yesus. Sebelum ayam berkokok, Petrus menyangkal 3 kali Yesus karena Petrus takut kehilangan nyawanya. Petrus tidak mau menghadapi resiko. Ketika orang banyak, engkau adalah pengikutnya. Dia berkata, tidak, saya enggak mengenal dia. Petrus takut kehilangan semua itu. Apakah saudara juga seperti ini, saudara? Apakah ketika ada orang berkata, engkau pengikut Yesus? Oh enggak. Apakah saudara takut untuk bersaksi
Apakah Anda takut untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan? Dan ini yang ditegur oleh Yesus. Dikatakan barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Petrus mencari aman. Petrus gak berani menghadapi risiko dalam mengikut Yesus. Petrus ingin selamatnya. Petrus ingin yang nyaman-nyaman saja. Saudaraku, ingatlah, orang yang tidak cinta Yesus tidak akan menghargai pengorbanan Yesus. Tidak menghargai pengorbanan Yesus. Akan tetap saja. Akan tidak bertumbuh. Kenapa? Karena nggak menghargai pengorbanan Yesus. Tapi orang sungguh-sungguh menghargai Yesus, dia akan berusaha lebih baik, lebih setia, lebih berani menghadapi resiko, lebih berani menyangkal diri, lebih berani menyemikul salibnya. Itu ciri. Saya berharap Anda semuanya menjadi orang yang menghargai pengorbanan Yesus. Tidak ada cinta tanpa pengorbanan. Yesus menyintai saudara dan saya. Itu sebabnya Yesus rela berkorban apa saja. Jikalau saya dan saudara mencintai Yesus, pasti Anda pun rela berkorban dari apa yang Anda inginkan, Anda senangi pada hari ini. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebagai kesimpulan saya akan mengutip kisah nyata yang saya ambil dari Google. Di suatu tempat di Amerika itu ada didirikan sebuah patung anak domba. Patung anak domba yang megah. Di situ dibangun suatu bangunan yang megah, yang tinggi. Dan ketika membangun itu, ada salah satu tukang bangunan yang jatuh. Dari bangunan yang sangat tinggi itu, jatuh. Teman-temannya gegas langsung turun. Dia berkata, pasti dia mati. Kenapa? Karena jatuh di lantai sangat tinggi, pasti mati. Tapi begitu sampai ke bawah, tukang itu tidak mati. Dia melihat di dalam sekitar tukang itu, sekitar kepalanya itu ada darah yang sangat banyak. Darah yang tertumpah. Kenapa? Kenapa tukangnya gak mati? Padahal darah itu begitu banyak mengalir ada di bawah. Dan ternyata itu bukan darah tukang. Itu adalah darah seorang anak domba. Pada waktu itu ada domba yang bermain-main di situ. Dan ketika tukang itu jatuh, menimpa salah satu anak domba itu. Dan anak domba itu mati. Tukang itu selamat. Saya mau sampaikan, sesungguhnya yang mati, yang disalibkan adalah saya dan saudara. Karena dosa saya dan saudara. Tapi Tuhan menggantikan itu. Tuhan menggantikan saya dan saudara. Sesungguhnya yang menderita itu saya dan saudara. Karena upah dosa maut. Menerima hukuman itu semua saya dan saudara. Tapi semua digantikan Tuhan. Pengorbanan yang luar biasa. Dan ini bukan dongeng. Tapi ini fakta. Ini berdampak. Pada saat kita sungguh-sungguh memahami pengorbanan Yesus. Saya mengajak saudara, mari lebih serius menghargai pengorbanan Yesus. Penderitaan luar biasa. Supaya saudara berani menyangkal diri. Berani meninggalkan sebagian kesenangan kita untuk menyenangkan Tuhan. Berani menghadapi penderitaan dan taat mempertahankan iman kita. Biarlah firman Tuhan pada hari ini akan buat kita semakin setia. Akan semakin kita mengikut Yesus, semakin sungguh-sungguh. Karena itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Amin. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu pada hari ini. Ajar kami Bapa mengerti. Ajar kami ya Tuhan.
Jamah ya Roh Kudus pikiran kami, hati kami, supaya kami benar-benar menyadari, supaya kami benar-benar mengerti pengorbanan yang begitu besar yang Tuhan lakukan bagi kami. Tuhan ingin kami setia pada Tuhan. Tuhan ingin agar kami berani menyangkal diri, berani mengikul salib untuk mengikut Yesus. Biarlah kami melakukan itu ya Bapa, seperti yang Tuhan inginkan ibu kami. Kami tidak tahu kenapa Tuhan lakukan itu. Tapi semua itu karena untuk kami, dosa-dosa manusia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami serahkan doa ini. Amin. Kita nyanyikan pujian. Ku kurang tahu mengapa Tuhan Allah. Kita nyanyikan bait 1, 2, dan 3. Kurang tahu mengapa Tuhan Allah turun menghampiri manusia. Mengapa Kristus bagaikan gembala mencari yang sesat di dunia. Namun ku tahu di Bethlehem lahirnya hanya palungan tempat tidurnya, dan di Nazaret dia pun bekerja. Dialah Yesus Juru Selamat. Bait kedua. Kurang tahu betapa sengsaranya selama hidupnya di dunia. Di kayu salib rela menderita dan diberi duri bagai mahkota. Namun ku tahu Dia penghibur duka, segala dosa dihapuskannya, diangkatnya beban kita semua. Dialah Yesus Juru Selamat. Musik akan dimainkan. Saudara renungkan, kita nggak tahu kenapa Tuhan lakukan semua itu. Yang kita tahu semua itu karena kasih-Nya pada kita. Hanya karena kasih-Nya. Dia rela berkorban, meninggalkan surga, rela menderita, menggantikan saya dan saudara, supaya saudara memiliki hidup yang kekal. Kita pujikan bait ketiga. Kurang tahu caranya bagaimana segala bangsa dimenangkannya, baik orang timur maupun barat juga bersama-sama dipuaskannya. Namun ku tahu kelak kemuliaannya akan dipandang tiap manusia. Akan bersinar
bersama-sama katakan, namun ku tahu telah kemuliaan akan dipandang tiap manusia. Akan bersinar terang bagaikan surga, cahaya Yesus turun sangat terlihat. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian ini mengingatkan kami yang luar biasa. Tuhan sengsara, menderita, bahkan Tuhan menyongsong penderitaan. Karena penderitaan itu tidak bisa Tuhan elakkan demi dosa-dosa kami, demi menyelamatkan kami yang berdosa. Terima kasih Bapa. Kami saat ini berdoa Bapa, bila Tuhan terus memberkati jemaat-Mu ini, berkati mereka satu persatu, berkati hidup mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati pergumulan mereka. Kami serahkan secara khusus pada saat ini saudara kami yang sakit. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Siaan yang semakin lemah, yang sering tidak mau makan lagi. Tuhan, kami datang, kami tidak jemu-jemunya untuk menguatkan, mendoakan saudara kami ini. Tolong Tuhan, berikan semangat Siaan. Tuhan jamah, berikan damai sejahtera dalam hatinya. Kami menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan terus memberkati usaha pengobatan yang dilakukannya. Kami juga menyerahkan saat ini Bapa untuk saudara kami Ibu Marta Siregar yang menjalani pengobatan di Penang, Malaysia. Terima kasih Bapa, menjalani kemo, menjalani terapi. Kami serahkan kepada Tuhan, berkati proses ini. Bila sungguh-sungguh proses ini akan dapat membuat Ibu Marta semakin sehat. Berikan kekuatan secara fisik ya Bapa. Dampak dari kemo dalam tubuhnya. Tuhan berikan kemampuan Ibu Marta menanggung semua ini. Tuhan kirim orang-orang yang mengasihi Tuhan untuk menguatkan mereka. Mereka jauh dari keluarga. Kami percaya Tuhan kirimkan keluarga-keluarga Allah di tempat itu. Tuhan berkati kebutuhan biaya yang sangat besar. Tuhan buka cara untuk mencukupkan segala kebutuhan. Kami merindukan pengobatan ini membuat Bu Marta menjadi sehat, menjadi pulih, disembuh kembali dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk jemaat pergumulan mereka. Saudara silakan berdoa masing-masing. Sampaikan pergumulan saudara. Nyatakan alam Tuhan dalam doa ini.
kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Ulanglah dengan damai sejahtera. Allah sumber segala kasih karunia telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dalam tidak menimpa aku. Katakan, kiranya Tuhan menyertai. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas dan kiranya tangan menyertai. Kiranya Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesedihan tidak menimpa aku. Tuhan menyenangkan dan menjawab doaku. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali, mengambil saat teduh sejenak. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Mari bersalam-salaman dengan Bapak Gembala dan Ibu, dengan saudara yang lainnya, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.